Beliau yang satu ini adalah seorang mantan karyawan 5 tahun dan juga seorang penjual pakaian. Bergabung di 3i di 13 Juli 2020. Berarti beliau adalah angkatan pandemi COVID-19 yang bergabung di 3i Networks. Dan saat ini sudah punya 4 polis dan juga sudah berposisi leader agency. Nah, seperti apa kisahnya dan perjalanannya asal Cigombong Bogor ini? Langsung saja kita panggil Pak Abdul Rahman. Selamat malam Pak Abdul. Oke, selamat malam mitra 3i yang ada di manapun. Ya, selamat malam juga Pak Abdul. Kejelas ya Pak Pras? Ya, Pak Abdul, mungkin boleh ceritakan sedikit di awal apa kesibukan Pak Abdul ini? Katanya mantan karyawan 5 tahun dan penjual pakaian. Sebelum 3i persisnya Pak Abdul ngapain aja Pak? Boleh cerita Pak? Dulu saya sebagai karyawan pabrik garmen biasa aja, yang kesehariannya cuman berangkat pagi, pulang sore, menjahit. Ya, Itu Pak boleh. Pras. Oke. Jadi kesibukannya boleh diceritakan lebih dalam karena kan banyak yang belum kenal Pak Abdul nih, ya kan? Artinya sebagai penjual pakaian itu Bapak ngapain aja nih? Maksudnya ya mungkin pagi-pagi ada aktivitas apa, kesibukannya bagaimana, dan selama 5 tahun itu menjadi karyawan, mungkin boleh diceritakan sedikit ceritanya gitu Pak. Iya. Jadi gini Pak Pras, jadi pas waktu saya kerja di pabrik, curi-curi waktu di atasan saya itu kan curi-curi waktu saya pura-pura gak ada. Padahal saya jual pakaian gitu, Oh, nawar-nawarin gitu. oke. Itu Pak Ya. Pras ya. Nah, terus gimana dari situ bisa kenal 3i ini gimana? Apakah dari salah satu pelanggan pakaian atau salah satu karyawan yang menawarkan atau gimana? Sebenarnya saya kenal 3i itu udah lama ya, 2016. Kan belum ada yang ngejelasin sedetil seperti leader saya di atas gitu. Mm-hmm. Jadi saya pas begitu gabung dikenalin sama guru agama saya. Gitu, Guru agama, oke. Pak Pran. Ya, di dalam peristiwa apa? Bisa diceritakan lebih ini nggak? Lebih Ya, dalam sedikit? waktu itu saya silaturahmi ke guru saya. Di sini katanya, Man, ini ada bisnis baru nih, luar biasa. Ya dari situ kata saya kan, saya udah tahu. Kok udah tahu kamu nggak ikutan gitu? Coba tolong pahamin. Itulah coret-coretnya, presentasinya. Ya di situ saya coba gabung. Padahal buat nabung aja saya nggak ada. Itu juga buat punya uang kan, saya mau nabungnya langsung 2 sama istri. Itu juga buat setor motor saya gitu, 800.000. Itu pasien. Iya, luar Oke. biasa lah. Nah, saat itu belum berhenti kerja di itu kan sebagai karyawan masih ya Pak ya? Ya, masih kerja karyawan. Nah, saat itu saya langsung dibantu sama top leader saya, ya yang tukang bubur Cigomong itu, Top Jerry ya. Saya dibantu langsung habis-habisan. Ya, pulangnya jam 10, saya langsung prospek. Alhamdulillah hasilnya menolak semua, Pak Frans. Oh, oke. Nah, apa yang dipikirkan Pak Abdul ketika ditawarkan sama guru agamanya? Ini kan lagi COVID nih, lagi Iya, bulan Juli 2020 nih lagi rame-ramenya, lagi ya, terpuruknya, banyak orang kena hantam ekonomi, ya banyak betul yang Pak Frans. bilang saya nggak punya duit buat gabung, kok malah Pak Abdul ikutan gabung? Ini apa yang dipikirin waktu itu? Ya, sebenarnya saya setengah tertarik ya. Cuman saya di sini satu sisi saya ingin punya tabungan, itu saja. Karena saya kerja 5 tahun, kreditan pakaian di pabrik di sela-sela kerja saya nggak punya tabungan sama sekali. Modal dagangan habis, ya namanya gaji garmen ya, itu ya cuman pas-pasan aja gitu. Nah di situ saya dibantu sama top leader lah, luar biasa. Alhamdulillah 1 bulan dapat elit saya. Nah disitulah saya gaspolnya sampai sekarang gitu. Oke, lalu ada status mantan karyawan. Kapan Ya. persisnya Pak Abdul akhirnya jadi mantan karyawan ya? Resign tuh kapan, Pak? Iya pas begitu dapat elit, saya padahal belum jadi belum berposisi tim agensi belum.
cuman pas begitu dapat elit saya langsung memutuskan resign. Bahkan atasan saya juga nanya ke saya, kenapa kamu resign, ada yang marahin kamu atau apa? Enggak, saya pengen resign aja karena saya udah alhamdulillah mendalami bisnis 3i ini luar biasa gitu. Ya, Kok bisa nekat gitu, Pak? ya nekatnya satu ya gitu lah. Nekatnya ini gini karena saya intinya sebenarnya nggak usah berhenti, soalnya ya teman-teman, untuk teman-teman yang semua ada di sini, justru kita di sini kesempatan yang masih kerja bisa penghasilan tambahan ya. Sebenarnya saya juga nggak harus berhenti, cuman saya udah jenuh aja gitu, udah 5 tahun Oke. kerja gitu. Gitu Pak Oke. Pran. Tapi akhirnya setelah elit eh, memutuskan resign, toh di bulan Desember, sorry, di bulan Desember mencapai posisi leader agensi juga ya Pak ya. Bisa diceritain nggak Pak Abdul, gimana sih caranya leader agensi? Ini kan lagi pandemi, akhir Ya. tahun 2020 lagi pandeminya memuncak. Pak Abdul gimana nih berselancar di tengah pandemi, naik posisi itu gimana? Ya, luar biasanya ini saya untuk mengejar posisi TA aja ya, TA aja. Saya alhamdulillah tercapai, mau kedua bulan nabung saya tercapai posisi tim agensi. Ya, alhamdulillah langsung pas begitu tim agensi saya ingin mengejar LA tuh. Pas kata leader saya, "Ayo kamu kerja LA." Yang di omset yang TA itu semuanya turun semuanya, bahkan saya takut turun posisi. Nah di situ saya carilah teman saya, ketemu teman ya udah 5 tahun gak ketemulah saya sama saya dididik. Iya, saya dididik, diajak SS, sharing. Nah dia langsung mengejar tim agensi, langsung 1 bulan posisi tim agensi. Nah, bulan Desember itulah saya berposisi tim agensi. Padahal yang omset posisi A itu saya turun dulu. Kalau misalkan saya nggak dapet teman saya itu, gitu Pak Frans. Oke, menarik nih. Ya. Udah berhenti kerja, dihadapkan dengan tantangan turun, tapi akhirnya bisa dapet ya, Iya. ketemu sama orangnya ya. Kalau nggak Ya. satu jalur itu akhirnya bisa turun posisi ya Pak. Iya, jangankan naik LATA aja, saya di tim agensi aja pasti turun gitu. Cuman luar biasanya ini teman saya langsung begitu pedulinya sama saya, langsung sama-sama leader saya juga, bahkan dia nggak dibantu secara langsung saya gitu. Cuman saya ingatkan, pahamkan di bisnisnya tentang presentasinya, soalnya ini bisnis simple gitu. Ayo jalankan. Ya alhamdulillah dia menjalankan, alhamdulillah saya mencapai posisi leader agensi. Gitu Pak Pran. Oke. Temennya ini satu kota apa beda kota? Satu kampung. Oh, masih satu kampung ya. Iya. Eh, Asalnya satu kampung atau saat ini memang sedang berada dalam satu kampung yang sama nih di. Ya, ya satu kampung. Ya, itu sekarang kerja di Tanah Abang itu, di Jakarta. Ya. Oh, beda domisili sekarang ya? Ya, enggak, bukan beda domisili, cuman kerjanya di merantau. Oh, kerjanya merantau. Oke, Ya. wah ini penuh dengan kejutan ya. Resign Ya. setelah elit, lalu hampir turun posisi dan akhirnya naik lagi. Ya. Aktivitasnya apa sih yang dilakukan Pak Abdul selama masa pandemi itu kan akhir-akhir tahun tuh rame kondisi PSBB dan lain sebagainya. Pak Abdul gimana caranya ketemu orang gitu atau gimana? Ya, saya langsung ketemu orang, saya langsung diajarin sama leader, langsung saya jalan. Alhamdulillah, semua orang di sini kan ya intinya banyak orang yang kecewa sama asuransi ya. Tapi saya di sini, kata Pak Sandy tadi, kita ini lebih ke investasinya gitu. Kita mengedepankan investasinya. Dari itulah saya gali itunya. Alhamdulillah semuanya pada ikutan.